Halo, selamat datang lagi di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Udah kalah, nggak usah dibahas, udah. Tidak usah dibahas, kalah is kalah. Tidak usah menjelaskan, ya kan? Pelampiasan, kalau gue video kemarin mungkin pelampiasan, ya. Sama lah dengan beberapa pemain yang melampiaskan, ya. Kalau udah kalah, kesel gitu kan, tekanan darah naik tuh. Jadi yang ke otak, apa aja yang ada di otak diungkapin aja, begitu kan. Mungkin udah jadi apa ya istilahnya, kalau dibilang takdir kayaknya terlalu mendahului yang maha kuasa gitu. Kalau dibilang sudah suratan gitu ya, kalau dalam bahasa lagu-lagu romantis gitu, sudah suratan gitu, emang sudah dituliskan gitu. Atau dulu gue pernah baca, udah ya secara natural kosmiknya emang udah dinyatakan bahwa ya Manchester United mungkin mesti kalah gitu di pertandingan kemarin gitu. Terlepas dari salah strategi, memang pemainnya nggak ada kepemimpinan, nggak ada leadership, kayaknya memang mesti kalah. Kenapa? Karena kalau nggak kalah, kayaknya nggak akan mungkin terjadi perombakan besar-besaran, nggak mungkin bener-bener kesentil banget. Dulu beberapa episode lalu kan, kayaknya di awal-awal season kedua deh, gue udah bilang kalau lu mau ngebangun rumah baru, yang lebih bagus adalah mending lo ratain dulu semua gitu loh. Ratain dulu sampai tanah. Bahkan sempet kan gue bilang, ya kalau perlu memang degradasi aja, biar dijual, bangun United baru dengan konsep dan pemikiran baru, strategi baru gitu kan, culture yang baru, nyawa yang baru gitu. Ya mungkin ini saatnya kita meratakan tanah. Dan kekalahan kemarin itu memang sudah disuratkan atau ditakdirkan gitu kali ya, supaya kita melakukan perombakan besar-besaran. Karena kalau gue pikir kita bisa juara, yes, itu kan tidak menandakan suksesnya kita di musim ini. Udah gue bilang ya, paling pengobat luka buat para fans. Nah, dengan kekalahan ini sih lukanya makin gede, makin terbuka lebar nih lukanya nih. Tapi kalau misalnya kemarin menang, Manchester United itu bisa dapat, gue pernah hitung ya, sekitar 150 juta langsung tuh ya. Hadiah, hak siar, plus juga minimal secara di grup 8 pertandingan di grup stage Champions League depan itu udah 100 jutaan. Ya, jadi udah 150 juta udah pasti di tangan lah. Gue sih nggak yakin Ineos dengan dapat uang segitu ujung-ujungnya akan beli pemain gitu. Paling dia akan beli pemain ya, ini Matheus Cunha sama Liam Delap kan mungkin udah dapet. Bisa jadi dia akan ngeles untuk ini dipakai buat hal lain gitu, buat nambahin fasilitas Carrington atau buat menambah kebocoran stadion. Gue sih jadi gak yakin juga gitu bakal dipergunakan untuk membeli pemain. Pasti dengan alasan, loh kita dengan skuad yang ini aja bisa juara Liga Eropa kok. Kalau masalah di Liga ini masalah konsistensi. Kita bisa juara Liga Eropa kok. Ternyata sistem permainan kita bisa cocok kok di kompetisi Eropa. Jangan-jangan di Champions League kita bisa berlangkah lebih maju. Alasan kan selalu bisa aja dibuat. Sama aja kalau lo kayak di sekolah gitu kan, dulu izin sakit, alasan lo bisa aja dibuat, yang sakit perut lah, mobil bannya kempes lah, ya kerjaan juga gitulah, ya kan, kalau lo absen. Jadi perombakan pasti akan terjadi besar-besaran. Ya biasa lah ya, akun-akun fanbase yang bilangnya sih bukan pengen ini, gue bukan pengen memojokkan Amorim, enggak. Cuman menurut lo Amorim patut diganti enggak?
So ada yang bikin gini, kira-kira ini bukan buat memojokkan atau menyudutkan Amorim, enggak. Tapi menurut lo pelatih calon pengganti baru siapa ya? Ada bisa ini enggak? Ini ada survei nih, Xavi Hernandez. Padahal pakai 3-4-3 juga. Claudio Ranieri, makan tuh, main parkir bus. Thomas Frank, prestasinya apa sih? Dari 2 tahun lalu Thomas Frank melulu. Hah? Prestasinya apa sih? Karena dia nemuin pemain-pemain hebat, iya. Bueno gitu kan. Dulu siapa kiper David Raya gitu kan. David Raya, Sanchez, sorry. Sanchez Breton ya, David Raya ya. Terus banyak deh. Kemudian ada yang nyebut lagi dulu Xabi Alonso udah nggak bisa ya karena udah ke Madrid gitu. Ole balik lagi, Ten Hag balik lagi, bahkan Sky Sport udah mulai bandingin Ten Hag dengan Amorim. Waduh, dikutip tuh sama media mainstream. Padahal dulu tuh zaman Ten Hag dibandingin dengan Ole udah mau sebelum di ujung-ujung kala-kala mau dibandingin sama Mourinho. Nah, jangan lo kemakan yang kayak gitu-gitu ya. Berita mengatakan beberapa sumber bahwa board director semua masih mendukung Amorim. Ya iyalah, itu pilihan lo. Ineos Omar Berada itu pilihan lo. Lucu banget lo 7 bulan langsung lo pecat. Lo mendingan zaman Ed Woodward dong. Atau zaman John Murtock, atau zaman si Richard Arnold. Ten Hag 2,5 tahun. Atau zaman dulu si Ole 3 tahun. Ya, hati-hati nih. Board mendukung Amorim itu jelas, tapi kan Amorim udah bilang sebelumnya, lu kita mau berubah atau lo pecat gua. Press conference kemarin kan dia ngomong kan, kalau fans, board, director, owner udah nggak suka sama gua, ya tinggal lo pecat gua nggak akan mengundurkan diri, tidak akan mengajukan pengunduran diri, nggak. Lo pecat gue, besok aja gua harus pergi, nggak usah ngomongin kompensasi, udah segala macem, duit bukan urusan gua. Dan itu kan yang terjadi dengan pelatih-pelatih sebelumnya, bahwa ada kebusukan. Dan berkali-kali gue bilang di video-video gue sebelumnya, bahwa ada hal yang busuk, hal yang gak bener di dalam tubuh Manchester United. Salah satu parasitnya Glazer itu dengan segala keluarganya dan konco-konconya masih ada dalam shareholder. Bruno kan kemarin juga bilang ya, bahwa ya kalau memang secara finansial gue bisa dan harus dijual, ya gue terima gitu ya. Cuman pada prinsipnya dia diri pribadi sih bukan mengejar uang ya. Kalau gue mau ngejar finansial ya gue bisa tinggal pilih sih sebenarnya. Ya pernyataannya sih bukan begitu sih Bruno. Ya. Seberapa bisa lo mengangkat tim ini? Lu dalam posisi kapten sebenarnya dari zaman Ole ya, udah 4 tahun dari 5 final kita 2 yang berhasil. Coba deh lu pertanyakan diri lu aja gitu loh. Lu mampu nggak? Elunya mampu nggak sebenarnya? Atau jangan-jangan sekedar lu hanya mengejar untuk menjadi legend, terus kemudian lu bermain seenaknya sendiri. Kemarin lu juga udah mulai pas babak pertama aja ngomel-ngomel, udah tahu Tottenham Hotspur mainnya fisikal. Ya mungkin salah Ruben Amorim menaruh dia di situ, sehingga ya dia kan kalau untuk adu fisik kan area duel kan mungkin si Bruno kan kalah. Ada yang bilang ya karena dia kesel, habisnya teman-temannya nggak bisa menerapin sistem. Coba lo balik pertanyaannya, jangan-jangan temennya kesel sama dia yang nggak bisa menerapkan sistem.
Dia kan maunya jadi nomor 10, pengatur serangan, playmaker, bola di gue yang ngasih umpan, gue yang meng-create chances. Luke Shaw sendiri dalam interviewnya sih bilang bahwa ya kita harus bertanya pada diri sendiri, kita cukup good enough gak? Cukup baik gak? Cukup berarti gak buat klub ini? Is it good enough? Are we good enough in this club? Apa kita cukup berkemampuan untuk ada di klub ini? Ya tanyain lah diri lo sendiri lo. So, lo tukang cedera, lo latihan keras aja mungkin cedera, ya. Sedangkan di Manchester United itu dituntut untuk lo latihan itu 200%. Ya udah, lo nggak cocok, lo keluar. Lo main lah di Sheffield United atau Sunderland gitu mungkin, ya. Atau mainlah di Wolverhampton gitu mungkin, yang lebih nggak jor-joran latihannya. Si Garnacho sih lebih ini lagi ya. Makanya gue bilangnya semua ini mungkin karena ya gue aja kemarin ya kesel gitu abis ya gue yakin teman-teman juga yang lain juga deh di kerjaan gitu, Bonya marah mulu. Untuk kenapa jadi Bonya marah mulu? Akhirnya jam abis makan siang tuh gue coba istirahat dulu, sempat tiduran sedikit, terus gue kebangun, tenang, relax, akhirnya baru deh mulai otak dingin lagi gitu. Kalau lagi abis kalah kesel kan, mood yang diucapin apa aja kan, kata-kata yang diucapin kan apa aja keluar. Garnacho bilang ya gue nggak tahu apakah dia ini sengaja apa enggak. Ya musim ini emang shit banget deh. Kata-katanya udah shit banget ya, pakai shit. Gua selalu main dan membawa sampai final, tapi di final ini gue cuma dikasih waktu main 20 menit. Ya gue mau nikmatin musim panas, nanti habis itu lihat aja nanti gitu. Itu kan ditanyain lagi balik sama wartawan di Ruben Amorim di press conference. Lo bukan masalah itu. Ya pada prinsipnya Ruben Amorim mungkin mengisyaratkan bahwa ya lu kan nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Ya namanya lu masalah strategi, ya ini yang diharapkan, kan kita nggak tahu outputnya gimana, tergantung di lapangan. Mason Mount yes bagus pada saat babak kedua semifinal leg kedua lawan Athletic Bilbao mencetak gol. Ya gue kan punya prinsip ya mungkin dia bisa jadi pembeda nih. Kalau masalah Garnacho sampai dia bilang, oke, Garnacho, sekarang gue tanya sama lo, nih Ruben Amorim nanya balik ke wartawan nih. Ini dia logis sistematis juga. Waktu lawan Bilbao, siapa yang main starter? Garnacho. Oke, Garnacho. Babak pertama, siapa yang miss chances? Ada 2 kali miss chances. Siapa? Garnacho. Ya udah itu. Sepak bola seperti itu. Lo nggak bisa tahu. Semua tergantung di lapangan. Pikirannya, mentalnya. Nggak usah jadi nyalahin, wah gue cuma 20 menit, gue cuma 10 menit. Kalau lo pemain hebat Garnacho, 5 menit lo masuk aja kayak Ole Gunnar Solskjaer gitu di treble 99, lo bisa jadi pembeda. Lah lo kemarin ngelewatin pemain aja lo juga nggak bisa, lo banyakkan back pass. Lo shot ke gawang aja tuh 2 kali, satu agak melenceng, satu tepis. Terus lo udah berasa bahwa lo paling pahlawan gitu, superhero di antara di Avengers gitu. Coba deh. Gue sih ya ini kan udah banyak lah ya para pencari tambang duit di Manchester United seneng nih. Media-media, jurnalis-jurnalis, akun-akun fanbase, wah ngebahas semua. Si Chris Weller tuh yang di The Guardian ya, bikin lagi cerita. Katanya Ruben Amorim terlalu percaya diri dengan sistemnya dia, bukannya beradaptasi dengan kemampuan pemain. Itu lagi dibuka-buka. Gue udah bahas dari dulu. David Moyes main long ball, lu nggak bisa. Pemain Manchester United nggak bisa. Louis van Gaal main filosofi Ajax-nya, possession football. Pemainnya nggak bisa. Beradaptasi setahun. Lumayan, dapat peringkat 4, lost champion. Dirubah 5-3-2-nya Van Gaal. Udah bener nih.
Tapi banyak pemain cedera. Valencia, Ashley Young sempat hancur terpuruk, balik lagi masih bisa dapat Piala FA. Ganti Mourinho, yang penting dapat gelar deh, yang penting menang. Oke, pragmatis nih gue bikin. Dibilang lagi nggak cocok, musim kedua nggak dapat gelar. Karena Manchester itu pemainnya menyerang. Para pemainnya itu punya profil menyerang. Oke. Mourinho pasang pakai menyerang, kalah terus, kalah dari Tottenham Hotspur 0-3, inget banget gue. Ganti lagi Ole, ya udah deh. Freedom football, bebas, United Way. Oke, berhasil. Lumayan lah ngalahin PSG peringkat 2, nggak dapat gelar tapi. Ya, datengin Cristiano Ronaldo dong. Oke, nggak apa-apa. Dengan freedom football, seharusnya dengan freedom football maupun even pun Cristiano Ronaldo datang, nggak masalah dong buat pemain-pemain lain, nggak bisa juga. Ganti Rangnick, udah kita main gegen pressing aja. Klopp berhasil di Liverpool. Setidaknya gue letakin dulu dasarnya nih. Kagak bisa juga. Ten Hag datang dengan gaya Ajax-nya 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nggak pakai playmaker. Pusing Ten Hag, ya udah deh gue beradaptasi sama pemain gue deh. Dapat Carabao Cup, dicoba lagi nggak bisa juga. Udah pemain gue yang datang hancur semua, nggak perform, cedera. Ya udah deh gue sesuaiin dengan pemain yang ada. Dapat Piala FA, akhir ujung-ujungnya dipecat juga. Alasannya tidak bisa beradaptasi dengan sistem. Terus apa sih yang lu bisa? Pertanyaan gue ya, itu pemain yang nggak suka dengan sistem atau board of director pemegang saham ada yang nyerocos bilang jangan begini dong Manchester United mainnya, jangan begini dong Manchester United mainnya. Padahal kekuasaan itu ada di tangan pelatih. Saham Manchester United turun 7% ya setelah kekalahan ini. Kalau gue sih bilangnya ya udah rasain, gue bilang gitu. Sekalian aja 15%. Ya, nggak perlu di di suspense gitu oleh bursanya Amerika gitu. Ya benar-benar tamparan gitu, nggak bermain di luar, kita kehilangan 250 juta hak siar. Juga kabar terakhir ya, budget yang ada di luar penjualan pemain itu cuma ada 100 juta. Ya inilah sikunya 22,5 juta dicicil loh. Delap 30 juta. Udah deh, kalau lu mau sampai akhir musim ini bikin senang fans, setidaknya lukanya udah menganga nih. Ya udah deh, dijahit sedikit supaya nggak terlalu kebuka lukanya, kasih alkohol gitu walaupun pedih gitu ya. Lu terus umumkan ya, konfirmasi, dibikin here we go. Ya, diresmikan lah Matheus Cunha sama Liam Delap. Untuk itu sementara pengobatnya itu dulu deh. Setelah ini part 1 ya. Part 2 gue akan membahas mungkin lebih ke angka-angka. Gimana caranya kita dengan keadaan seperti ini, dengan budget seperti ini, kita bisa rombak besar-besaran. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.